Baik, alhamdulillah sejak beredarnya informasi di media sosial maupun di media cetak terkait dengan status salah satu anggota DPRD Kabupaten Dompu atas nama APS menjadi terdakwa atau sudah disidang. Lalu kemudian berdasarkan tata tertib kami di DPRD ini pasal 206 ayat 1 dan 2 bahwa sejak anggota DPRD dinyatakan sebagai terdakwa, maka terhitung 7 hari sejak terdakwa itu maka pimpinan DPRD dapat mengusulkan surat pemberhentian sementara terhadap anggota DPRD tersebut kepada gubernur melalui bupati. Apabila pimpinan DPRD tidak melakukannya, maka pihak sekretariat DPRD yang akan melakukannya. Tetapi kemudian kami tidak ingin menjadikan berita di media ini sebagai jurisprudensi atau sumber kajian pedoman hukum. Ya. Kami ingin memastikan bahwa kami ini juga adalah lembaga dan ada lembaga hukum juga yang memang mengadilinya yang kami akan tanyakan. Akhirnya kami bersurat atas nama pimpinan, 3 orang pimpinan bersurat secara resmi kepada kejaksaan, kepada pengadilan untuk memastikan status yang bersangkutan ini, dan sudah mendapatkan jawaban bahwa yang bersangkutan ini memang sudah menjadi terdakwa. Nah, berdasarkan ketentuan tatip itu pun kami langsung menindaklanjutinya. Nah, pertanyaannya kemudian, kenapa harus diusulkan pemberhentian sementara yang bersangkutan ini belum divonis atau belum mendapat keputusan hukum yang bersifat tetap? Nah, asumsi itu pun sama sebelumnya, termasuk pada saya sendiri secara pribadi. Tapi setelah mau mempelajari tatib, kemudian kami diskusikan dengan kabak hukum yang ada di sini bahwa dalam tatib itu tidak mengatur tentang vonis, tetapi hanya mengatur status seseorang anggota DPR ini. Jika sudah menjadi terdakwa, maka wajib kita mengusulkan untuk pemberhentian sementara. Terkait dengan proses pemberhentian sementara itu menjadi domain daripada gubernur. Kemudian terkait dengan proses PAW dan lain sebagainya itu menjadi domainnya partai politik. Karena saya atas nama fraksi Nasdem tidak memiliki keterikatan secara langsung dengan partai PKB, sehingga kami tidak boleh mengintervensi terkait dengan keputusan apa yang akan diambil oleh partai. Karena kami merasa bahwa kami pun sebagai kader partai ini harus tunduk dan taat terhadap keputusan partai, dan kami yakini hal itu berlaku sama di setiap partai politik, termasuk partai politik yang memiliki kebijakan akan memberhentikan kita ini, akan mempertahankan kita ini dalam kasus apa dan bagaimana, itu menjadi domain partai. Jadi kami hanya ingin menggugurkan kewajiban kami sebagai pimpinan DPRD sesuai dengan tatib bahwa kami harus mengusulkan pemberhentian sementara itu. Karena akan ada dampak lain yang ditimbulkan, termasuk asumsi-asumsi ada kepentingan apa pimpinan DPRD tidak mau mengusulkan pemberhentian sementara kepada yang bersangkutan, sementara dalam tata tertib sudah tertuang dengan jelas. Nah, itulah yang kemudian membuat kami disampingkan kekhawatiran kita tidak taat asas terhadap tata tertib yang kami memang menjadikan pedoman, di samping memang juga untuk menghindari asumsi-asumsi liar tentang adanya keberpihakan atau keberpihakan terhadap yang bersangkutan. Sebagai masyarakat, kami sangat berharap kepada pimpinan partainya untuk segera menindaklanjuti termasuk pemberhentian sementara. Terus yang kedua, karena itu partai Islam, setidak-tidaknya ada tanggung jawab moral tentang degradasi moral perihal anggota dewannya. Apabila hasil keputusan pengadilan nanti terhadap saudara Pian jatuh pada misalnya 3 atau 4 bulan, langkah terakhir gimana? Tetap kita sesuai dengan mekanisme partai, ya tetap kita ajukan untuk di PAW. Ya. Kalau itu keputusan seringan apapun, Iya. asal dia sudah vonisnya 3 bulan, 4 bulan atau sebagainya. Ya, berarti tetap PAW. Apa keputusan DPW dan DPP kan, karena itu kan keputusan akhir kan di DPP. Tapi di sini mengeluarkan hanya mengajukan surat PAW. Surat ya, Rekomendasi untuk PAW. Oke, terima kasih. Itu sih. Kebetulan